Dalam video ini akan saya bahas bagaimana proses yang terjadi di langit sehingga bumi bisa menjadi makin panas. Kedua, apakah peningkatan suhu bumi terjadi karena natural atau disebabkan oleh ulah manusia. Dan di akhir kita akan menjawab hubungan meningkatnya suhu bumi dengan semakin sering terjadinya bencana alam. Sinar matahari menjadi salah satu energi terbesar. Meskipun matahari berjarak 149 juta kilometer dari bumi, cahaya matahari memberikan energi untuk keberlangsungan kehidupan di bumi. Radiasi sinar matahari yang membantu proses siklus energi. Misalnya karena cahaya matahari tanaman bisa melakukan fotosintesis. Atau dengan sinar matahari kita bisa memproduksi tenaga listrik. Sinar matahari terdiri atas sinar UV, sinar tampak, dan inframerah. Sinar UV memiliki gelombang yang pendek sehingga tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Sementara sinar tampak yang terdiri atas gelombang warna, Magic Hibiniu, mampu membuat kita melihat warna. Kemudian yang terakhir, inframerah atau panas yang membuat kita merasakan panas. Sinar akan diserap oleh permukaan bumi dan akan terpantul kembali dalam bentuk radiasi inframerah kembali menuju ke luar angkasa. Gelombang inframerah yang dipantulkan memiliki ukuran 700 sampai 1 juta nanometer. Tanpa atmosfer, suhu permukaan bumi mungkin akan sangat ekstrim, layaknya suhu di Mars maupun di bulan. Di bulan misalnya ketika siang bisa mencapai 130 derajat Celcius, namun ketika malam tiba suhunya malah turun drastis ke 120 derajat Celcius. Sementara suhu di Mars pada siang hari mencapai 27 derajat Celcius, namun pada saat malam hari bisa mencapai minus 133 derajat Celcius. Sementara jika tidak ada atmosfer, suhu bumi bisa mencapai 82 derajat Celcius pada siang hari di Khatulistiwa dan malam harinya bisa mencapai minus 140 derajat Celcius. Nah, karena adanya atmosfer ini sehingga suhu bumi menjadi relatif lebih stabil. Dan dengan adanya atmosfer bumi juga bisa membuat bumi lebih tahan terhadap serangan meteor. Berbeda halnya dengan bulan dan Merkurius yang hampir tidak memiliki atmosfer, sehingga dengan mudah dihantam oleh benda asing luar angkasa. Itulah alasan di bulan dan planet lain memiliki cekungan bekas hantaman meteorit. Atmosfer bumi tersusun atas 5 bagian. Lapisan terluar ada eksosfer dengan jarak antara 800 sampai 1000 km dari bumi. Pada eksosfer ini tersusun atas gas atom oksigen, gas atom hidrogen, dan yang paling dominan adalah gas atom helium. Kemudian ada termosfer yang merupakan lapisan paling tebal. Jaraknya berada di 90 km sampai 800 km di atas permukaan bumi. Didominasi oleh atom oksigen, atom hidrogen, dan helium. Di ketinggian 80 sampai 90 km terdapat mesosfer yang merupakan area meteor bisa tertahan dan hancur. Didominasi oleh nitrogen, oksigen, dan argon. Selanjutnya ada stratosfer dengan ketinggian 15 km sampai 50 km memiliki gas yang mirip dengan mesosfer, yaitu nitrogen, oksigen, dan argon. Dan lapisan paling bawah pada atmosfer ada yang namanya toposfer dengan ketinggian 0 km sampai 15 km dari permukaan bumi. Di toposfer ini sama halnya dengan mesosfer dan stratosfer, didominasi oleh nitrogen, oksigen, dan argon. Pada lapisan toposfer inilah terdapat awan, karbon dioksida, dan tempat terjadinya fenomena cuaca. Kalau kita lihat dari komposisi gas yang ada di toposfer, ini didominasi oleh nitrogen sebanyak 78%, oksigen 21%, dan sisanya adalah gas-gas lain termasuk karbon dioksida. Persentase karbon dioksida di toposfer sangat kecil jumlahnya, hanya 0,03% dari total keseluruhan molekul di toposfer. Tapi kenapa emisi karbon bisa menyebabkan dampak yang luar biasa terhadap pemanasan global? Itulah yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Kita mungkin selalu mengkonotasikan gas rumah kaca sebagai sesuatu yang negatif. Padahal tanpa gas rumah kaca mungkin sudah tidak ada kehidupan di bumi karena terlalu dingin. Suhu permukaan bumi tanpa gas rumah kaca bisa berkisar 0 derajat Fahrenheit atau minus 18 derajat Celcius. Tapi dengan adanya gas rumah kaca sehingga suhu di permukaan bumi mencapai rata-rata sekitar 14 derajat Celcius dan memungkinkan adanya kehidupan. Gas rumah kaca antara lain karbon dioksida, metana, uap air, dan lainnya. Akan tetapi proporsi paling banyak adalah karbon dioksida. Tapi jika dibandingkan dengan nitrogen dan oksigen, karbon dioksida bahkan tidak mencapai 1% di toposfer. Gas-gas di udara terbentuk atas atom-atom. Molekul-molekul gas tidaklah diam, melainkan senantiasa bergerak. Misalnya gas nitrogen yang tersusun atas 2 atom nitrogen dan molekul gas oksigen yang terdiri atas 2 atom oksigen. Nitrogen dan oksigen memiliki bentuk linear sehingga arah gerakannya juga linear. Sehingga molekul oksigen dan nitrogen hanya berinteraksi dengan gelombang dengan ukuran di bawah 200 nanometer. Sementara karbon dioksida terdiri atas atom karbon dan 2 atom oksigen. Berbeda dengan molekul karbon dioksida karena terdiri dari jenis atom yaitu karbon dan oksigen. Atom karbon berada di tengah, sementara atom oksigen diikat mengapit atom karbon. Sehingga karbon dioksida memiliki gerakan molekul yang lebih banyak. Yang ini bisa bergerak ke 4 arah. Semakin banyak gerakan molekul, maka semakin besar ukuran gelombang yang bisa ditangkap. Karbon dioksida memiliki gerakan yang mirip dengan frekuensi energi inframerah. Sehingga molekul karbon dioksida dapat menyerap gelombang dengan ukuran 2000 hingga 15.000 nanometer. Sehingga inframerah yang terpantul dari permukaan bumi akan ditangkap oleh molekul karbon dioksida. Karbon dioksida yang mendapat energi
energi inframerah akan bervibrasi. Vibrasi ini menghasilkan energi kinetik yang mengakibatkan molekul lain seperti nitrogen dan oksigen di sekitarnya juga ikut bervibrasi sehingga jumlah energi kinetik di troposfer menjadi lebih besar. Setelah bervibrasi, molekul CO2 akan menembakkan kembali energi inframerah keluar ke segala arah. Energi akan dipantulkan menuju molekul karbon dioksida lain. Dalam 1 detik, karbon dioksida bisa melakukan proses ini sebanyak 1 juta kali. Proses ini berlanjut seperti layaknya pinball yang terpantul ke sana kemari, hingga energi inframerah akan dilontarkan ke angkasa saat jumlah molekul karbon dioksida sudah menjadi lebih sedikit. Rata-rata titik pantul terakhir sebelum energi inframerah dilepaskan ke udara disebut sebagai garis emisi. Semakin tinggi maka kerapatan karbon dioksida semakin rendah, sehingga pada titik tertentu energi inframerah tidak lagi ditangkap oleh molekul karbon dioksida, melainkan langsung dihempaskan menuju udara. Rata-rata titik pelepasan inframerah ke angkasa disebut dengan garis emisi. Garis emisi ini sebelum masa revolusi industri berada pada ketinggian 5,4 km di atas permukaan laut. Suhu di garis emisi berada di angka 0 derajat Fahrenheit atau minus 18 derajat Celcius. Setiap penurunan 1 km suhu mengalami kenaikan 6 derajat, sehingga suhu di permukaan bumi rata-rata sekitar 14 derajat Celcius. James Young pada tahun 1847 menemukan parafin dari crude oil yang menjadi awal penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Petroleum yang berasal dari fosil merupakan senyawa hidrokarbon yang dapat dibakar dan menjadi sumber energi. Selanjutnya, penemuan tentang penggunaan bahan bakar fosil semakin berkembang dan telah menjadi lokomotif yang menggerakkan dunia modern. Penemuan titik-titik galian untuk sumber minyak dan batu bara terus bermunculan. Oil and gas menjadi salah satu sektor yang sangat berpengaruh pada geopolitik dunia, termasuk saat era Perang Dunia Pertama dan era Perang Dunia Kedua. Penggunaan petroleum meliputi bahan bakar untuk mesin produksi di pabrik-pabrik, batu bara menjadi bahan bakar untuk menghasilkan listrik, petrol-based oil menjadi bahan bakar untuk kendaraan, dan menjadi bahan untuk beragam produk petrokimia seperti pupuk, pestisida, dan berbagai produk lainnya. Sebelumnya dalam 800.000 tahun terakhir, jumlah karbon di udara memang naik turun. Pada fase Ice Age, jumlah karbon bisa hanya 200 ppm, tapi pada masa interglasial atau masa panas, jumlah emisi karbon bisa menjadi lebih tinggi, bisa mencapai titik 300 ppm. Tapi semenjak revolusi industri terjadi kenaikan signifikan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Kini emisi karbon mencapai 419 ppm, yang merupakan titik tertinggi sepanjang sejarah. Bukan main kita mengemisikan bertonton karbon tiap tahunnya. Misalnya di tahun 2023, jumlah emisi karbon yang dikeluarkan berkisar 45,1 miliar ton. Karena meningkatnya jumlah konsentrasi karbon dioksida sehingga makin padat emisi karbon di udara, energi panas inframerah akan tertahan lebih lama di atmosfer. Hal inilah yang menjadi pemicu meningkatnya panas di troposfer dan menyebabkan bagian stratosfer menjadi lebih dingin. Garis emisi telah naik 100 meter dari tahun masa pra-revolusi industri. Garis emisi telah naik di ketinggian 5,5 km. Karena suhu di titik garis emisi adalah konstan minus 18 derajat Celcius, sehingga saat garis emisi semakin meninggi, mengakibatkan suhu permukaan bumi juga naik 0,6 derajat. Selain karbon dioksida, gas rumah kaca lainnya adalah uap air. Uap air berasal dari air yang berevaporasi dari laut, danau, sungai, dan sumber air dari permukaan bumi lainnya. Uap air kemudian berkumpul di atmosfer dan akan jatuh kembali sebagai hujan. Sehingga uap air ini akan sangat berpengaruh terhadap terjadinya perubahan iklim, cuaca, dan siklus air. Uap air dengan molekul terdiri atas 3 atom, 2 atom hidrogen, dan 1 atom oksigen, yang membuatnya memiliki gerakan yang serupa dengan karbon dioksida, sehingga juga mampu merangkap panas layaknya gas rumah kaca lainnya. Bedanya uap air dengan gas lainnya, ketika jumlahnya terlalu tinggi maka akan otomatis turun sebagai hujan. Akan tetapi kenaikan suhu atmosfer mengakibatkan uap air menjadi lebih banyak yang tertahan di troposfer. Naiknya jumlah uap air juga ikut berdampak pada kenaikan suhu sehingga mengakibatkan suhu yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian akumulasi dari karbon dioksida dan uap air membuat peningkatan suhu mencapai 1,1 derajat Celcius saat ini. Lalu bagaimana pemanasan global meningkatkan terjadinya ancaman bencana dan perubahan iklim? Meningkatnya suhu membuat semakin banyak uap air di udara. Proses penguapan menjadi lebih mudah sehingga lebih mudah terjadi kekeringan. Dengan adanya uap air yang lebih banyak, berarti lebih banyak energi di troposfer. Uap air yang tertahan membuat badai dan petir menjadi semakin kuat. Dan karena makin banyak uap air di udara, ketika jatuh maka hujan akan menjadi semakin lebat. Sehingga lebih banyak kekeringan, lebih sering terjadi badai, dan hujan menjadi semakin deras. Begitu juga dengan anomali hujan. Hujan menjadi lebih sulit terprediksi karena semakin banyak uap air yang tertahan. Inilah yang dimaksud dengan perubahan iklim. Meningkatnya suhu permukaan bumi mengakibatkan es yang ada di kutub mencair sehingga meningkatkan volume air di lautan. Kenaikan volume air di lautan bisa menyebabkan naiknya permukaan air laut dan tenggelamnya wilayah-wilayah pesisir. Naiknya volume air laut juga bisa berarti meningkatnya potensi air yang bisa menguap menjadi uap air di udara. Siklus ini akan makin memburuk jika kita tidak melakukan tindakan preventif. Oleh karena itu, mencegah semuanya semakin buruk adalah tanggung jawab kita semua.